belajar tentang hukum Newton pada gerak melingkar, ini sangat membutuhkan pemahaman tentang gerak melingkar itu sendiri. Ada beberapa hal di gerak melingkar yang dipakai, yaitu adalah percepatan sentripetal. Pada saat kita belajar tentang gerak melingkar ini kan ada beberapa jenis. Gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, sama gerak melingkar yang lain. Gerak melingkar beraturan itu adalah gerak yang kecepatan sudutnya itu tetap. Kalau gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudutnya itu berubah-ubah dengan fungsi T pangkat 1. Jadi ini dalam variabel T, tapi fungsi T-nya ini pangkat 1. Bagaimana dengan gerak melingkar yang lain? Ya berarti omeganya itu dalam fungsi T, tapi fungsi T-nya itu dalam derajat yang lain. Pangkat 2 lah, pangkat 3 lah, tapi nggak diajarin untuk level SMU. Jadi dia masuk di materi kuliah. Apapun gerak melingkarnya, dia akan selalu namanya itu mengalami percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi percepatan sentripetal ini, kalau misalkan gerak melingkar beraturan, maka percepatan sentripetalnya sama terus. Percepatan sentripetal ditulis kayak gitu, atau kadang-kadang ditulis CP, yaitu adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Kalau dia gerak melingkar berubah beraturan, ya berarti sentripetalnya ada banyak. Karena di sini pada saat gerak melingkar berubah beraturan, kan ada kecepatan sudut mula-mula atau kecepatan sudut akhir kan? Berarti masing-masing itu punya percepatan sentripetal sendiri-sendiri. Ini ada percepatan sentripetalnya. Pokoknya setiap kali benda melakukan gerakan melingkar, pasti ada percepatan sentripetal. Dan pada saat kita gabungin dengan hukum Newton, maka percepatannya itu akan ditulis di sini, percepatan sentripetal ini, di mana sigma F-nya ini ada perjanjian tandanya, yaitu adalah kalau plus, gayanya itu arahnya menuju ke pusat lingkaran. Kalau minus berarti menjauhi, gayanya itu menjauhi pusat lingkaran. Pada saat kita belajar tentang hukum Newton pada gerak melingkar, dia ada 3 jenis sebenarnya, yaitu adalah gerakan pada tali, gerakan pada bidang, sama gerakan pada tikungan. Gerakan pada tali ada 3, ayunan horizontal, vertikal, dan ayunan konis. Pada saat kita belajar tentang hukum Newton, berarti kita harus gambar gaya. Pada saat kita punya gerak pada tali, berarti dia ada 2 gaya, yaitu adalah gaya berat sama tegangan tali. Pada saat dia berada pada bidang ada 2, gaya berat sama gaya normal. Pada saat dia di tikungan, berarti yang jelas dia ada W, ada N. Kalau dia ada gesekan, berarti dia akan muncul gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, mulai dari gerak pada tali ya. Yang pertama adalah ayunan horizontal. Ayunan horizontal adalah ayunan yang dia tuh arah geraknya, loopnya itu bentuknya adalah horizontal, kayak seperti orang lasso. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain hukum Newton ini, berarti kita harus gambar gaya. Kalau misalkan dia ada tali, berarti dia ada tegangan tali. Terus kemudian dia di sini ada gaya berat. Nah, gambar daripada gayanya itu adalah kita bikin salib sumbunya itu dengan cara segaris kerja dengan jari-jari. Jadi kan ini jari-jarinya, talinya ini sekaligus jari-jarinya. Berarti kita bikin salib sumbunya seperti ini. Kalau misalkan nanti pada gerak vertikal, berarti kita bikin, ini kan jari-jari, berarti kita bikin salib sumbunya seperti ini. Bukan sesuai dengan gerakannya dia, ini kan jari-jari, berarti salib sumbunya seperti ini, dan seterusnya. Gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran, jadi untuk yang ini, dia ada gaya untuk gerak melingkar. Jadi sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya ini diganti V kuadrat per R boleh, diganti sama omega kuadrat R juga boleh. Sigma gayanya kita tinggal ganti tegangan tali. Dimanapun dia, berarti dia ada gambar gaya tegangan tali. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini di sini ada W, ini kan siku-siku, ini ada tegangan tali. Jadi di posisi ini maupun di posisi 2, sigma gaya yang berpengaruh itu adalah tegangan tali ya. Berarti T sama dengan mv kuadrat per R. Kalau untuk ayunan vertikal, kan tadi ada ayunan horizontal, ayunan vertikal, sama ayunan konis. Posisi daripada masing-masing itu akan mempengaruhi gaya-gaya yang bekerja. Jadi kalau misalkan kita mau gambar gaya,
Katakanlah untuk posisi 1, di sini ada tegangan talinya arahnya selalu menuju ke pusat ya. Jadi di sini ada W. Sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya ini kita ganti dengan T dan W. Jadi gaya-gaya yang dipakai adalah gaya-gaya yang arahnya segaris kerja dengan jari-jari. T-nya ini positif karena arahnya menuju ke pusat, W-nya ini negatif. Sama dengan M kali V kuadrat per R. Tapi kalau misalkan kita berbicara posisi 2, enggak lagi, beda. Jadi kita harus gambar dulu. Ini ada tegangan tali, di sini ada W, berarti yang berpengaruh cuma ini aja karena salib sumbunya kan ada di sini. Oke, berarti di sini sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya di sini adalah T sama dengan M kali percepatan sentripetal. Itu untuk posisi yang kedua. Nah, sekarang kalau untuk posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga itu di sini. Di sini kan kita punya tegangan tali, terus kemudian di sini kita punya W. Nah, W-nya ini harus diproyeksi. Jadi kita bikin salib sumbunya itu berdasarkan jari-jari. Jari-jarinya kan ini. Terus kemudian salib sumbunya yang tadi satu lagi kan tegak lurusnya dia. Ini sudut alfa, berarti di sini kita punya sudut alfa. W-nya kita proyeksi ya. Satu di sini, W cosinus alfa. Dan satunya adalah W sin alfa. Sehingga kalau misalkan kita mau tulis sigma gayanya untuk posisi 3, sigma gaya sama dengan mv kuadrat per R, berarti yang kita perhitungkan tuh hanya ini sama ini. T-nya itu nilainya positif karena arahnya menuju ke pusat lingkaran. Yang menjauhi pusat lingkaran adalah W cos alpha, berarti mv kuadrat per R. Bagaimana kalau posisi 4? Atau posisi 4 saya tulis di sini aja. Di sini berarti ada T, di sini ada W. Berarti sigma gayanya itu adalah T plus W karena T-nya arahnya menuju ke pusat, W-nya juga arahnya menuju ke pusat. Bagaimana kalau posisi 5? Ya kita tinggal bikin salib sumbunya dulu, diterusin jari-jarinya. Terus kemudian di sini ada tegak lurusnya. Ini ada tegangan tali, di sini kita punya W. Karena ini sudutnya adalah beta, berarti ini 90 min beta, berarti di sini beta ya. Terus kemudian kita tinggal proyeksi, berarti di sini ada W cosinus beta. Terus kemudian di sini ada W sin beta. Jadi yang berpengaruh itu adalah W sin beta sama T. Jadi kalau untuk posisi 5, sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal, berarti T ditambah sama W sin beta sama dengan M kali V kuadrat per R. Jadi beda posisi, maka hitungannya akan berbeda. Yang berikutnya adalah ayunan konis. Jadi di sini ada ayunan vertikal udah. Nah, sekarang kita masuk ke ayunan konis. Kalau kita bicara tentang ayunan konis ya tetap aja kita harus gambar. Kalau dia pada tali berarti kan ada tegangan tali sama W kan. Jadi kita harus gambar dulu. Ini ada W-nya. Ini di sini ada tegangan talinya. Nah, sekarang kita bikin salib sumbunya karena ini itu adalah jari-jarinya, berarti kita bikin salib sumbunya seperti ini. Ini jari-jari dan tegak lurusnya. Berarti W-nya nggak usah diproyeksi. Sudut tetanya kalau kita lihat posisinya di sebelah sini itu adalah sudut dalam berseberangan. Jadi di sini pakai cos, T cos alpha, terus kemudian ada T sin alpha. Siapa yang menyebabkan gerak melingkar? Itu adalah arah yang segaris kerja dengan jari-jari. Jadi maksudnya gaya-gaya yang terletak di sini. Bagaimana kalau untuk arah sumbu Y? Untuk arah sumbu Y dia nggak bergerak sama sekali. Jadi dia diem. Kan benda ini menurut arah vertikal kan dia nggak gerak sama sekali. Berarti di sini hukum Newton yang pertama, T cos alpha min W sama dengan 0. Jadi kita bisa punya persamaan T cos alpha sama dengan W. Ini persamaan 1. Terus kemudian kita tulisin persamaan untuk hukum Newton pada gerak melingkar. Jadi sigma gaya untuk arah sumbu X sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gaya untuk arah sumbu X-nya adalah T sin alpha karena dia arahnya menuju ke pusat lingkaran. Sama dengan M kali percepatan sentripetal. Nah, kalau kita ganti T berarti adalah W dibagi sama cosinus alpha. Kalau kita substitusi kali sin alpha sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, kita bisa ganti W dikali tangan alpha sama dengan M kali V kuadrat per R. Kalau kita mau ganti ya, W-nya kita ganti massa kali gravitasi. Nah, berarti kita bisa coret M-nya, maka kita bisa mendapatkan V sama dengan akar daripada G kali R kali tangan alpha. Ini rumus jadinya, rumus singkatnya. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk mencari rumusnya asalnya dari mana, ya berarti harus dijabarin. Gaya-gayanya apa aja, terus kemudian sigma gayanya ada siapa aja. Kemudian untuk gerak pada bidang. Kalau gerak pada bidang, itu dia muncul gaya berat sama gaya normal, tapi prinsipnya sama.
Pada saat dia itu ada di dalam bidang, maka perbedaannya adalah gaya normalnya itu arahnya menuju ke pusat. Karena dia itu tumpuannya kan ada di dalam. Kalau dia di luar, berbedanya adalah gaya normalnya itu arahnya menjauhi pusat. Bedanya di situ. Nah, kalau kita mau nyari tahu sigma gayanya, ya sama. Kita harus bikin salib sumbunya yang sesuai dengan jari-jari, kayak gitu. Ini kan jari-jarinya. Salib sumbunya di sini. Ya, kalau di sini juga sama. Ini kita bikin salib sumbunya. Ini jari-jari, ini salib sumbunya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin proyeksinya, ya dilihat dia posisinya di mana. Untuk posisi 1, W-nya nggak usah diproyeksi karena W-nya kan terletak pada salib sumbu. Kalau untuk posisi 2 butuh. Ini kan ada sudut alfa, di sini ada sudut alfa. Berarti di sini W-nya kita perlu proyeksi. W cos alfa di sini sama di sini adalah W sin alfa. Jadi untuk posisi 1, sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya adalah N karena arahnya menuju ke pusat dikurangi sama W sama dengan M kali percepatan sentripetal. Bagaimana kalau untuk posisi 2? Ya sama aja. Sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Berarti di sini yang ngaruh adalah N ini sama W cos alfa karena itu kan yang segaris kerja sama jari-jari kan. N-nya nilainya positif, W cosinus alfanya itu negatif. Itu kalau di dalam bidang. Di luar bidang ya sama aja, cuma arahnya N-nya yang berbeda. Berarti di sini kita punya W. Jadi kalau untuk posisi 3, sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya di sini adalah W, arahnya menuju ke pusat dikurangi N sama dengan M kali percepatan sentripetal. Bagaimana untuk posisi 4? W-nya arahnya kayak gitu, berarti W-nya diproyeksi ya. Ini sudut beta, berarti di sini sudut beta. Berarti di sini kita punya W cosinus beta, terus kemudian di sini kita punya W sin beta. Gaya yang berpengaruh terhadap gerak melingkar yang itu W cos beta sama N. Jadi kita bisa tulis sigma gaya sama dengan M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya adalah W cos beta min N sama dengan mv kuadrat per R. Sekarang yang bagian ketiga, yaitu adalah gerak pada tikungan dibagi dua, yaitu adalah tikungan yang datar, yang satu tikungan yang miring. Yang tikungan yang miring ada dua, nggak ada gesekan sama ada gesekan. Jadi ini adalah tingkat yang tertingginya sebenarnya, yang paling susah. Ini kalau dia pada bidang mendatar. Ini kalau misalkan dia dilihat dari atas ya, ada benda. Ini ada suatu benda yang bergerak dengan lintasan melingkar. Kalau misalkan kita lihat dari posisi horizontal, berarti gambarnya akan kayak gini. Nah, ini posisi pusat lingkarannya ada di sini. Jadi kita punya gaya apa aja? Berarti di sini ada gaya berat W, terus kemudian di sini ada gaya normal. Ini cuma ada satu kemungkinan ya, kasar ya, nggak mungkin licin. Karena kalau dia licin, benda ini pasti akan lari keluar daripada lingkaran. Jadi ini harusnya arah gerak yang sesungguhnya. Karena dia itu ada gesekan, berarti gaya gesekannya itu menentang arah gerak. Berarti di sini ada gaya gesek statis sebenarnya. Karena benda ini kan bergerak menurut arah ini kan. Jadi untuk arah yang ini dia nggak bergerak. Kalau dia nggak bergerak, berarti gaya gesek yang muncul itu adalah gaya gesek statis sebenarnya. Oke, terus kemudian kita lihat yang menyebabkan gerak melingkar siapa? Ini kan ada gaya gesek statis, arahnya menuju ke pusat. Jadi yang menyebabkan gerak melingkar ini, sementara ini dalam kondisi kesetimbangan. Jadi yang ini sigma gayanya itu sama dengan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Sementara yang ini itu melakukan gerakan melingkar. M kali V kuadrat per R, sigma gayanya kita tinggal ganti. Gaya gesekan statis sama dengan MV kuadrat per R, ya tinggal diganti-ganti ya. Normal sama dengan MV kuadrat per R, ya nanti normalnya diganti dari sini. N min W sama dengan 0, N sama dengan W, nah ini tinggal diganti ke sini. Kemudian untuk yang bidang miring ada dua kemungkinannya, yaitu adalah yang dia itu nggak ada gesekan sama yang ada gesekan. Nah sekarang kita berbicara tentang yang nggak ada gesekan dulu. Ada gaya apa aja? Ya kita harus gambar lah. Ada gaya normal. Terus kemudian di sini ada gaya berat. Ini jari-jarinya kan? Ini pusat jari-jarinya, berarti salib sumbunya begini. Ini salib sumbu. Nah, sekarang kalau kita gambar, ini kan ada sudut alfa, berarti di sini sudut alfa dong.
Berarti ini 90 min alfa, berarti alfanya ada di sini. Jadi n-nya harus diproyeksikan ya. Berarti di sini kita punya n, ini adalah n cosinus alfa, di sini adalah n sin alfa. Bisa nebak nggak siapa yang melakukan gerakan melingkar? Berarti yang melakukan gerakan melingkar itu untuk arah sumbu x. Sigma gaya untuk arah sumbu x sama dengan m kali gerak melingkar untuk yang arah sumbu y. Diem ya, karena dia kan posisinya nggak berubah sama sekali. Jadi kalau misalkan kita ganti, yang arah sumbu y itu gayanya yang arahnya ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti kita bisa tulis n cos alpha sama dengan w. Stop dulu. Untuk yang arah sumbu x, berarti gayanya cuma n sin alpha. N sin alpha itu arahnya menuju ke pusat lingkaran, berarti n sin alpha itu nilainya positif. Kalau misalkan kita ganti, n berarti sama dengan w dibagi sama cosinus alpha, dan kita bisa substitusi ke atas. Berarti w dibagi sama cosinus alpha dikali sama sin alpha sama dengan m kali v kuadrat per r. W-nya kita bisa ganti, sin alpha dibagi cos alpha, tangan ya. Tangan alpha sama dengan m kali v kuadrat per r, m-nya kita bisa coret. Berarti V sama dengan akar daripada GR tangan alfa. Rumus ini hanya boleh dipakai kalau dia itu tanpa gesekan. Kalau ada gesekan nggak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau dia dengan gesekan? Ya berarti lebih susah dikit ya. Sama, kita harus nggambar. Jadi kalau untuk di bidang, berarti kan dia ada gaya W, ada gaya N. Karena dia ada gesekan, berarti kita harus tambah lagi dengan sebenarnya gaya gesek statis, bukan gaya gesek kinetis. Karena untuk arah tertentu yang dimaui seperti gerakan ini, dia nggak bergerak terhadap arah itu. Jadi di sini kita punya gaya normal. Terus kemudian ada apa lagi? Di sini kita punya W. Ini salib sumbunya, segaris kerja sama jari-jari. Tadi kita sudah tahu sudutnya. Di sini berarti sudutnya adalah alfa. Terus kemudian ada apa lagi? N-nya saya proyeksi dulu ya. Di sini kita punya n cosinus alpha. Di sini kita punya n sin alpha. Udah semua. Benda ini kalau misalkan bergerak, geraknya akan ke sana kan ya? Akan ke atas. Jadi kalau dia geraknya ke atas, berarti dia harusnya ada gaya gesek yang arahnya itu ke sini. Gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Karena menurut arah ke atas ini kan dia kan sama sekali nggak bergerak. Jadi dia ada gaya gesek statis. Ini sudutnya alfa, berarti di sini sudutnya alfa. Jadi kita bisa proyeksi. Berarti di sini ada fs cosinus alfa, terus kemudian di sini ada proyeksi yang satunya adalah fs sin alfa. Nah, sekarang kita lihat gayanya. Saya pakai warna yang berbeda kali agar supaya kelihatan. Untuk yang arah vertikal, sigma gaya yang arah vertikal dia 0. Jadi ada ini sama ini. Berarti kita punya n cosinus alpha karena dia arahnya ke atas, dikurangi sama fs sin alpha, dikurangi sama w sama dengan 0. Nah, kita bisa ganti fs-nya karena fs itu kan sama dengan koefisien gesekan statis dikali normal. Jadi kita bisa tulis n cosinus alpha minus fs-nya itu mu s dikali normal kali sin alpha sama dengan w-nya saya ganti aja. Terus kemudian n-nya kita faktorin. Ini ada mu s dikali sama sin alpha sama dengan W. Stop dulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian untuk arah horizontal, dia ada gayanya 2, ini sama ini. Yang arahnya menuju ke pusat positif ya, dan dua-duanya memang arahnya positif. Sorry ini salah ya, M kali percepatan sentripetal. Sigma gayanya adalah Fs kali sin alpha ditambah sama N sin alpha itu sendiri sama dengan M kali percepatan sentripetal. Ya sebenarnya kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk rumus, ya dia akan agak panjang ya. Sin alpha, terus kemudian di sini ada N sin alpha. Jadi agak panjang karena ya kalau mau rumus jadi ya N-nya itu kita bisa faktorin tambah, oh ini kebalik apa ya? N cos alpha, N sin alpha. Oh ini salah ya, ini cos ya. Harusnya ini adalah cos alpha, berarti ini saya salah tulis cosinus alpha. Di sini adalah cosinus alpha. Ini adalah cosinus alpha. Sin alpha sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah nanti N-nya ini tinggal diganti. W dibagi sama cosinus alpha min mu S dikali sama sin alpha. Ini itu tinggal disubstitusi ke sini.
Nah, kelihatannya agak panjang kalau misalkan kita mau bikin V sama dengan. Jadi sebenarnya nggak perlu disubstitusi agar supaya nggak bingung. Jadi biarin kayak gini aja, ada angkanya berapa tinggal dimasukin.